Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ziloren dengan NIM 172000354. Di sini saya akan mempresentasikan dan menunjukkan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas akibat programming kelompok 4. Di sini kami mengambil tema dengan temanya web perpustakaan yang telah disediakan oleh dosen. Pertama-tama saya akan menyebutkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Ziloren, ada Rizky, ada Alung, dan Malikusal, dan Apriansa. Oke. Berikutnya saya akan mencoba menjelaskan kode-kode apa saja yang ada di source code kami dalam tampilan web kami juga. Pertama kita membuat file yang bernama index.php. Lalu di baris pertama ini kita masukkan sebuah kode doctype dan HTML. Nanti dia akan menggenerate beberapa template HTML sendiri. Di sini kita ada HTML lang, ada head. Di sini juga ada meta name field code. Di sini untuk web responsive. Di sini kita memakai CSS eksternal. Nama elemennya link, rel, style sheet. Tipenya text CSS. Dan di sini path atau jalur dimana kita menyimpan file CSS kita. Seperti ini CSS kita nih. Oke, lanjut. Di sini kita memakai titel tugas akibat kelompok tugas akibat programming kelompok 4. Selanjutnya ada body, dan body ini diisi dengan div yang ber-ID container, dan di dalamnya ini ada beberapa elemen-elemen atau isi untuk website kita. Di sini ada judul webnya, yaitu sebentar. Ini dulu. Ya. Baik, lagi di sini kita punya div yang kelasnya header. Di sini untuk menampung judul website kita, yaitu Perpustakaan Universitas BSI. Dan selanjutnya kita punya div yang menampung semua konten-konten HTML kita. Yang di sini kita namai div dengan kelas main. Nah, dan pertama ada div dengan kelas lab yang berarti kita di sini bertujuan untuk menaruh konten yang di sini di sebelah bagian paling kiri. Nah, di sini tadi div dengan kelas labnya. Sebentar. Ya. Di sini yang left dan kelas labnya. Yang berisi dengan judul yang memakai elemen H3 yang isinya menu, dan selanjutnya kita memakai widgets untuk menampung beberapa konten lagi, seperti link untuk login, halaman ke menu home, dan halaman ke daftar buku. Seperti ini. Selanjutnya di tengah-tengah selanjutnya di tengah kita punya ini seperti ini, halaman sampul awal untuk buku, list buku yang ada di website kami, yang kita namai dengan div yang punya kelas middle atau di tengah. Sama seperti yang tadi, dia punya H3
yang isinya artikel, berita, atau bukan buku terbaru. Di bawahnya ada A2, terangannya nama bukunya atau judul buku. Nah, selanjutnya di bawahnya ini kita buat div lagi, kita buat tempat penampungan lagi untuk menampung gambar sampul bukunya ini. Dan sini kita teorinya seperti ini, foto web Havayana JPG dengan lebar 240 pixel. Dan di bawahnya lagi kita ada elemen paragraf yang menampung elemen link. Dan kalau kita hover, kita tunjuk arahkan ke mouse, akan muncul efek seperti ini. Oke. Selanjutnya kita punya elemen lagi, elemen div lagi yang kelasnya right. Yang mempersatikan seperti ini, sama seperti sebelumnya kita memakai H3 untuk judulnya, subheadingnya. Terus selanjutnya kita juga memakai list, another list. Di sini ada 3 listnya, yaitu pertama web design, pemrograman, dan database. Oke. Dan terakhir kita punya footer di sini. Nah, seperti ini footernya, yang berisi copyright 2021 Project Web Programming kelompok 4. Oke. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk ke menu login kita ini. Oke. Di halaman utama website kita, kalau kita mengklik bagian login ini, kita akan diarahkan ke tab baru untuk login anggota seperti ini. Tapi kita nih seperti ini tampilannya, tapi kita coba klik dulu. Ya, nah dia akan otomatis membuka tab baru. Begini tampilan login anggota kita. Dan ini scriptnya, script HTML-nya, script tampilannya. Sama seperti dulu sebelumnya, kita ada tag HTML, tag head, title, link untuk teks CSS-nya, body. Nah, di sini body kita memakai tag atau elemen form untuk mengisi input nama anggota, nama anggota, dan output anggota tersebut. Nah, kita di bagian sini kita memakai tag elemen input. Ya, ini inputnya, input tipe teks. Sebentar kita ya seperti ini. Kita memakai tag input teks. Pertama-tama kita coba memasukkan username dan password yang telah kita tentukan, itu admin dan admin. Ya, admin dan admin. Admin ya, coba. Kalau kita klik tombol button sini, tombol submit sini, coba kita klik, kita akan diarahkan ke halaman seperti ini, daftar buku. Oke, coba kita klik. Salah, berarti passwordnya admin. Kayaknya ada yang salah, passwordnya nyala admin. Nah, kita akan diarahkan ke halaman perpustakaan seperti ini. Oh, ada yang salah. Nah, harusnya seperti ini. Nah, ya, sama seperti halaman yang di awal kita punya antarmuka seperti ini.
ada 3 daftar buku yang telah kita masukkan, yaitu Dermaga Sastra Indonesia, yang satu ini Negeri Para Berdebah karya Tahalia, dan satu lagi Sejarah yang Dunia Disembunyikan karya Jonathan Black. Dan berikut adalah tampilan HTML-nya. Sama seperti yang di indeks PHP ini, hanya ada sedikit beberapa penambahan. Di sini ada div yang punya itu kontainer, div yang punya class header untuk menampung judul website itu tadi, yang perpustakaan Universitas BSI. Di sini ada div main vertex yang menampung seluruh tampilan website kita. Ada div class lab yang sama untuk menampung bagian menu yang isinya logout, home, atau kembali ke daftar buku ini. Di bawahnya juga ada sama seperti sebelumnya, menu untuk buku terpopuler yang isinya web design, pemrograman database, pemrograman dan database. Oke. Lanjut ke paling bawah, ada di sini ada bagian middle. Di sini untuk menampung buku-buku yang tadi buku-buku yang telah kita input, yang telah kita masukkan ke dalam website kita. Dalam di div yang menampung seluruh konten buku kita ini, kita beri nama dengan kelas buku, dan di dalamnya ada tempat penampungan lagi untuk kelas foto. Dan di kelas foto ini kita isikan sebuah gambar ya, sebuah gambar sesuai yang sama urutannya ini. Contohnya terus ya. Nah, contohnya seperti ini, punya image yang source-nya foto web, tempat dimana kita menyimpan file-file foto kita yang kita akan ke Dermaga JPG. Di bawahnya lagi ada div yang menampung judul dari buku kita ini, dan di bawahnya lagi ada div yang kasih penulis untuk menampung nama penulis dari buku tersebut. Sama seperti buku-buku selanjutnya yang Negeri Para Berdebah, sama setengah. Di bawahnya pun sama, yang Sejarah Dunia Disembunyikan. Oke. Dan yang terakhir kita juga punya footer, sama seperti yang di indeks awal kita. Nah, berikut selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan kode-kode yang ada di style CSS kita. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kode-kode yang ada di style CSS kita. Di yang paling atas ini ada logo bintang ini ya. Logo bintang ini untuk mengset seluruh HTML kita yang isinya padding kita setnya di 0 dan marginnya di 0. Di sini bermaksud untuk kita bebas untuk mengatur padding dan margin sesuka kita. Selanjutnya ada body yang diisi dengan lebar 100%. Kita memakai font family Verdana. Ini untuk yang pertama. Kalau tidak ada yang Verdana kita pakai yang Geneva, dan kalau tidak ada yang Geneva kita pakai yang Turki, yaitu Tahoma. Dan di sini adalah tipe fontnya sans serif. Kita memakai untuk body, kita set background colornya yaitu white. Lanjut ke bawah. Nah, di sini untuk elemen P, untuk seluruh elemen P kita set margin bottomnya yaitu 20 px dan length height-nya 1,5 m. Selanjutnya di HTML H2 kita men-set ukuran fontnya yaitu 17 px dan font weight-nya atau ketebalan fontnya yaitu 600. Yang selanjutnya ada H3, kita memakai font colornya itu
hashtag FFF yang ini berarti white ya, ini sama aja dengan putih. Yang terusnya ada sama font size-nya itu 17px. Di sini kita men-set padding bottomnya 10px dan kita beri border bottom 4px solid yang berwarna putih juga. Sama, dan selanjutnya ada H4. Kita pakai font color-nya itu white, sama ini white. Kedua ini white. Padding atasnya 10px. Text lainnya di kiri left dan ukuran fontnya 15px. Oke, sebentar. Lanjut ke ini, di sini kita beri petunjuk untuk bagian halaman bukunya. Di div yang ada kontainer buku ini kita set padding atas bawahnya 0, kanan kirinya 6px. Kita kasih marginnya, margin atas 0, margin kanan 25px, margin bawah 20px, margin kirinya 0px. Kita kasih floatnya ke left. Kita beri border 1px solid dengan warna hashtag DD ini berarti abu-abu, keabu-abuan gitu atau lebih ke putih. Dan di setiap div yang punya kelas buku kita kasih pelebarannya 30% dari jumlah keseluruhan dari kontainer tadi itu. Dan di bawahnya kita beri tinggi yang ukurannya pasti yaitu 370 pixel. Dan selanjutnya kita ini untuk div yang menampung foto kita beri ukuran gambarnya, yaitu pertama di bagian gambarnya kita set padding atas 5 pixel, kanan 0 pixel, bawah 5 pixel dan kiri 0. Ukurannya 100% dari ukuran timer aslinya dengan kita beri tinggi yang pasti yaitu 300 pixel. Di sini juga ada bagian judul, di sini judulnya ya. Di sini judul. Kita kasih size 13 pixel. Ketebalan hurufnya 600 dan paddingnya atas 0, kanan 0, bawah 3px dan kiri 0. Kita kasih text align ke kiri left. Ini juga sama, ada div class yang untuk menampung penulis di sini. Kita kasih font size 10px, padding bottomnya 5px. Lanjut. Ini di sini. Di sini ada untuk elemen A, elemen link, kita beri text decoration 1. Kenapa kita kasih 1? Kalau kita diadakan dia akan ada seperti garis-garis bawahnya seperti itu. Tentunya sama seperti elemen yang diberi pada body, kita kasih font-nya Verdana. Kalau tidak ada Verdana, kalau bikin Canva, dan kalau tidak ada ke font tipe font yang selanjutnya. Kita kasih font style inherit, ukuran fontnya 20 pixel, dan ini kita kasih warnanya seperti ini ya, warnanya agak putih ke abu-abuan gitu. Dan di sini ada elemen H yang kita kasih slow class hover, dan ini kalau artinya kalau kita arahkan mouse ke elemen A ini akan berubah warnanya. Di sini kita men-set perubahan warnanya itu kok menjadi hitam seperti ini contohnya ya. Lanjut, ini tadi untuk di kontainernya penampung semua elemennya. Di sini ada header. Header ini penampung judul website kita, perpustakaan Universitas BSI. Yang kita kasih border radius 10 pixel, 10 pixel, atas 10 pixel, ke kanan 10 pixel. Ini jadi agak sedikit membundar seperti ini. Kita casing padding atas 10 pixel, padding kanan bawahnya 0, kirinya 10.
kita beri teks lain center biar ke tengah. Kita kasih warna backgroundnya aslinya ungu ya, ini karena bagian website masuk ke handphone. Aslinya ungu seperti ini. Iya. Di sini ada header H1 yang ada di kelas header yang berfokus ke sini. Teks video website kita yang kita kasih font yang agak besar karena ini juga yaitu 40px, warnanya putih, padding bottomnya 10px, dan di sini kita beri font family yang berbeda yaitu Times New Roman. Kalau nggak ada font yang ini kita ubah lagi ke Times, dan tipe fontnya seri. Kita kasih kemiringan italic ya, teksnya miring, dan ini teksnya center biar ke tengah. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian left-nya. Kontainer yang berisi kontainer yang mempunyai kelas left. Nah, yang ini kita kasih kelebaran itu 25 pixel biar nanti yang kirinya 25, yang kanannya 25, yang tengahnya nanti itu bisa ukurannya lebih besar dari yang kedua, yang di kiri dan kanan. Di sini sepertinya 45% dari seluruhan kelebaran kontainer penampung kita. Oke, lanjut ke nya. Kita kasih teksnya warna putih nih, seluruh teksnya warna putih. Kita kasih border 1px solid, dan ini warnanya agak putih-putih abu-abu gitu. Paddingnya 10px untuk keseluruhan paddingnya. Floatnya ke left biar agak ke kiri ini ya, dan background colornya warnanya ungu seperti ini, ungu kehitam-hitaman. Dan di sini ada left yang berarti yang ada di elemen kelas left. Lanjut, ada yang kita cari yang di dalam elemen dengan kelas left. Kita kasih lista tabnya non agar nggak ada titik-titiknya ini dekorasi-dekorasi yang seperti itulah. Kita kasih displaynya block, dan di bagian A yang ada di dalam linknya ini yang di dalam elemen left, yang punya kelas left, kita kasih displaynya block, font size 17 pixel, border bottomnya ini yang bawah-bawah ini 1px dotted, biar ini dotted ini berarti titik-titik seperti ini yang warnanya agak putih-putih abu-abuan gitu. Kita kasih margin bottom 10px, paddingnya 10px dan 5px, dan warna fontnya agak seperti putih ini ya. Nah, dan ini kalau kita hover warnanya akan berubah seperti merah ini, sama seperti di bagian middle kita yang saya bilang tadi. Kita kasih size yang 45% biar agak ke tengah dan lebih lebar sedikit, sama, dan yang jaraknya juga. Nah, di sini yang right-nya ini yang kanan kita kasih lebar yang agak sama dengan left-nya, itu 25%. Lanjut ke hampir keseluruhannya sama di bagian footer juga, cuma fontnya aja yang kita bedain. Kita pakai font impact, kalau nggak ada impact ya kita pakai cadangan-cadangan yang selanjutnya yang ada di CSS kita ini. Dan selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana tampilan web responsif kita, yang mana kalau kita ubah ke tampilan mobile, ke tampilan handphone, dia akan berubah warna dan tampilan websitenya akan memanjang seperti ini, sama seperti yang di daftar buku juga sama. Dia akan memanjang, tidak melebar ke kanan, tidak memanjang.
namanya juga ikut berubah jadi warna hijau. Agar bisa seperti ini, kita memakai function seperti ini, media query, untuk tampilannya agar bisa responsif. Di sini kita, karena di bagian mobile dulu deh. Nah, ini dia. Untuk ukuran layar di bawah 700 px. Kita set header dan footernya, teksturnya center, dan warna backgroundnya berubah jadi hijau seperti ini. Kalau tadi kan kalau di tampilan laptop, kalau komputer akan warnanya ungu ya. Kalau di mobile akan seperti ini, hijau. Untuk left, middle, dan right click kita nonaktifkan agar dia width-nya melebar ke keseluruhan tampilan mobile, dan agar dia kalau kita foto kita nonaktifkan data menjejak ke bawah seperti ini, jadi nggak melebar begitu. Karena seperti bagian middle 2 ini kontainer menampung ini ya, daftar buku ini kalau di daftar perpustakaan ini. Kalau di bagian web daftar buku saya. Kalau di index ini kan enggak ya, cuma ada seperti ini aja. Tapi kalau di daftar buku kita pakai middle 2 ini untuk menampung kontainer buku kita ini. Nah, di sini kita pakai kontainer elemen yang punya kelas buku, dan elemen yang punya elemen buku yang punya yang di dalam div dengan kelas middle 2. Maksudnya ini mengarahkan ke konten buku kita ini ya. Kita set juga floatnya non agar dia menjajar ke bawah, dan ukurannya 100%. Tidak full, jadi agar pokoknya ya ukurannya 100% dari kontainer kita lah, kontainer penampung kita ini. Oke, lanjut sama seperti yang ini, yang ukuran tablet. Ukuran tablet dia akan berubah seperti ini ya, hampir sama ya, dia kayak tampilan website. Dan kalau misalnya tampilan website sepenuhnya sama, nggak ada yang diubah-ubah juga sebenarnya, hanya ada perubahan sedikit aja. Kita set kontainer 100%, bagian leftnya 25, bagian kelebaran di div yang punya kelas leftnya 25%, background colornya warna ungu ini, warna ungu ini ya. Dan bagian right-nya kita kasih clear board untuk membersihkan floating, membersihkan property float. Kita kasih width auto agar dia menyesuaikan dengan kelebaran kontainer, dan kita kasih background yang sama, yaitu oke ya, seperti itu. Untuk penjelasan presentasi kelompok kami, penjelasan tugas kelompok 4 kami, mohon maaf bila ada kekurangan salah kata. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.